Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mams? Selamat datang di video kali ini. Kita akan membahas tentang vaksin COVID untuk ibu hamil dan ibu menyusui. Mari kita simak sama-sama ya. Ya, pertanyaan bagus ya. Kenapa sih kita harus bervaksin COVID ini? Kemudian apa manfaatnya? Vaksin COVID ini diberikan pada ibu hamil dan ibu menyusui. Tujuannya nomor satu tentu untuk perlindungan. Perlindungan di sini harapannya dengan kita melindungi ibunya bisa melindungi janinnya kemudian anaknya. Nah, kemudian dari beberapa kasus yang timbul pada ibu hamil yang mendapatkan infeksi virus COVID. Nah, diharapkan bila sudah divaksinasi, kalaupun terserang oleh virus COVID yang sudah divaksin ini memiliki gejala lebih ringan sehingga terhindar dari alat-alat berat atau perawatan ruang intensif ataupun amit-amit resiko yang terburuk pada ibu hamil dengan COVID bisa sampai pada kematian. Itu manfaatnya. Kita ada kriteria usia dan kriteria kondisi. Kondisi di sini kondisi kesehatan. Untuk usia kehamilan ya Mams. Jadi disarankan mulai atau sama dengan dari usia kehamilan 13 minggu atau trimester 2. Kemudian batasannya untuk vaksin pertama itu dari 13 minggu sampai dengan 33 minggu. Nah, kalau untuk ibu menyusui tidak ada kriteria usia menyusui sebulan, 6 bulan tidak ada. Jadi untuk ibu menyusui semua sudah bisa. Kemudian ada kriteria kondisi kesehatan. Nah, nanti sebelum Mams divaksin kita ada penapisan dulu. Apakah kondisinya misalkan sedang demam, suhunya berapa? Suhu sekian tidak boleh. Kemudian tekanan darah. Atau untuk beberapa Mams yang memiliki penyakit komorbid hamil misalkan dengan kencing manis, dengan hipertensi. Nah, nanti kita periksa terlebih dahulu. Apabila sedang ada kondisi tertentu yang memberatkan, itu tidak diizinkan untuk vaksin. Namun bila kondisinya terkontrol, misalkan kencing manis tapi dalam terapi ataupun hipertensinya terkontrol, itu bisa tetap dilakukan. Jadi ada beberapa kondisi. Kemudian diharapkan vaksin ini juga bisa diberikan kepada ibu-ibu hamil dengan komorbid lainnya. Komorbid di sini yang dapat memperburuk, misalkan dari sisi usia lebih dari 35 tahun, BMI, body mass index-nya atau obesity-nya sekitar 40, dan kondisi-kondisi tadi, penyakit yang saya sebutkan sebagai contoh untuk sebagai komorbid. Nah, itu diharapkan memberikan perlindungan gitu, karena kelompok tersebut lebih rentan terkena infeksi COVID ini itu. Jadi dari merek yang sudah masuk ke Indonesia sementara ada 3, Sinovac yang udah lebih dahulu, kemudian Moderna dan Pfizer. Jadi untuk para moms bila sekarang memiliki kesempatan yang terdekat adalah untuk vaksin Sinovac, mangga silahkan. Jadi secepat mungkin untuk kita mendapatkan perlindungan gitu kan, karena kemungkinan di kemudian hari vaksin COVID ini jadi harus booster tiap sekian tahun atau sekian bulan. Nah, vaksin ini sendiri tadi ya niatkan untuk melindungi gitu. Jadi bisa tadi Sinovac, Moderna atau Pfizer. Jadi dari beberapa penelitian di luar, ngomong-ngomong kalau di luar negeri sudah diberikan vaksin itu dari beberapa bulan yang lalu. Jadi bahkan sudah ada yang memberikan dari tahun 2020. Jadi penelitiannya sudah cukup banyak. Jadi dari penelitian di luar itu dengan kita diberikan vaksin, seorang ibu akan membentuk antibodi. Ditemukan antibodi di janinnya melalui pemeriksaan tali plasenta. Kemudian ditemukan juga dari ASI. Jadi ASI ini bila mengandung antibodi ini ngomong-ngomong adalah zat dalam tubuh kita yang nanti berperang melawan kuman atau virus. Nah, jadi untuk melindungi ibu bisa melindungi anak ataupun janinnya. Jadi kalau misalkan ada nggak sih dok gejala pasca vaksin? Kalau gejala ringan beberapa masih ditemukan, tapi
gejala yang memperburuk atau membuat keadaan ibu menjadi tidak baik, atau begitupun janin atau bayinya tidak ada. Alhamdulillah sejauh ini tidak ditemukan. Makanya sebelum kita vaksin kita berikan penapisan. Jadi kita tidak memberikan vaksin kepada kondisi ibu yang sedang dalam kondisi sakit atau kondisi tertentu yang dapat memperparah kondisi tubuh ibu. Namun bila kondisi ibu prima, sejauh ini kebetulan di klinik Mutiara Ciputra sudah beberapa ibu hamil melaksanakan vaksin. Alhamdulillah yang sudah vaksin dalam kondisi baik. Seperti itu. Nah, ya, jadi informasi dari Kemenkes masih diberikan jangka waktu 3 bulan, sama seperti penyintas yang tidak hamil. Kenapa demikian? Sebenarnya ketika seorang penyintas itu baru selesai, kemudian recovery, nah akan terbentuk antibodi dengan sendirinya yang cukup baik dalam 3 bulan itu. Jadi sebetulnya belum terlalu perlu segera diberikan vaksin. Jadi tetap untuk ibu hamil pun yang lulusan COVID, ya, kita bercandanya selalu gitu, itu baru divaksin setelah 3 bulan jaraknya. Kemungkinan ada juga sih, dok, mungkin ada yang bertanya, kebetulan memang ada jurnalnya, ada yang menyarankan nggak apa-apa dok, boleh vaksin lebih cepat. Betul, ada juga gitu, saya kebetulan pernah baca juga. Namun sejauh ini kan kita vaksin ini antriannya panjang ya, masih banyak yang belum mendapatkan kesempatan. Jadi ketika regulasinya masih tetap untuk 3 bulan, nggak apa-apa, mohon ditepati saja, karena diharapkan yang mendapatkan vaksin yang memiliki tadi komorbid atau memiliki risiko lebih tinggi untuk terkena infeksi dari virus COVID ini. Oke, Mam, gimana dari penjelasan tadi yang sudah saya sampaikan? Semoga semakin tertarik untuk vaksin COVID ya. Ikhtiar kita untuk melindungi kita, anak kita, atau janin kita, dan tentunya untuk keluarga kita. Selamat mendapatkan vaksin COVID ya, jangan khawatir. Dan insya Allah kita ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.